Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Latif dari Diklat SAR ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Kenalkan, nama saya Lirin Puspitasari. Nama lapangan gawe saya dari Diklat SAR ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad, nama lapangan Melinti dari Diklat SAR ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari rock climbing atau panjat tebing. Jadi untuk kegiatan panjat tebing ini dimulai atau dikenal pertama kali di kawasan Eropa, tepatnya di pegunungan Alpen. Sebelum Perang Dunia ke-1 di Austria tahun 1910. Untuk teknik pemanjatan tebing dengan menggunakan tali baru dikenal pada tahun 1920, kemudian tahun 1930 yaitu tahun keemasan pemanjatan di kawasan Alpen. Kemudian mulai dari tebing kecil, menengah hingga puncak-puncak tertinggi. Klimaksnya pada saat Perang Dunia Kedua meletus. Perang Dunia menyebabkan frekuensi pemanjatan menurun. Akan tetapi setelah Perang Dunia berakhir, membawa pengaruh pesat pada penciptaan dan pengadaan peralatan panjat tebing yang semakin mudah didapatkan. Selanjutnya yaitu pengertian dari rock climbing atau panjat tebing. Jadi untuk panjat tebing ini atau istilah asingnya dikenal dengan rock climbing merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki, melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu untuk bisa melewatinya. Kemudian pada umumnya panjat tebing ini dilakukan pada daerah yang berkontur batuan tebing dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 45 derajat dan mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Untuk selanjutnya yaitu poin C, yaitu jenis batuan tebing. Jenis batuan tebing yang digunakan untuk pemanjatan ini ada 3, yaitu yang pertama batu andesit, yang kedua batu kapur, yang ketiga batu karang. Untuk yang pertama yaitu batu andesit. Jadi andesit ini adalah suatu jenis batuan beku vulkanik ekstrusif, komposisi menengah dengan tekstur avanitik hingga porfiritik. Batu andesit ini banyak digunakan dalam bangunan-bangunan megalitik, candi, dan piramida. Kemudian untuk selanjutnya yaitu batu kapur. Kapur ini merupakan material yang berasal dari batuan sedimen berwarna putih dan halus yang terutama tersusun dari mineral kalsium. Jadi untuk 3 senyawa utama yang mewujudkan kapur ini yaitu kalsium karbonat, kalsium oksida, dan kalsium hidroksida. Kemudian untuk peralatan rock climbing atau peralatan yang digunakan untuk pemanjatan tebing, yang pertama ada helm, kemudian ada tali kemental, kemudian ada sepatu panjat. Selanjutnya ada juga chokbag. Chokbag ini atau kantung kapur merupakan sebuah tas kantung yang di dalamnya berisi bubuk magnesium klorida. Selanjutnya ada sling brusik, kemudian ada harness, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada juga hammer atau biasa disebut sebagai palu. Kemudian di sini ada karabiner, kemudian quick draw, hand extender, trigger blade, kemudian ada juga padding. Kemudian ada juga French, kemudian piton, kemudian ada juga cook friend dan cook eccentric. Dan selanjutnya ada figur 8 atau figur 8. Kemudian yang terakhir dari peralatan sebagai pemanjat yaitu auto stop. Teknik rock climbing, macam-macam teknik rock climbing. Yang pertama face climbing, yaitu pemanjatan pada permukaan tebing yang memanfaatkan tonjolan batu atau poin atau rongga yang memadai yang digunakan sebagai pijakan kaki, pegangan tangan maupun
penjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, frisson atau slab climbing. Teknik ini dilakukan pada permukaan tebing yang tidak terlalu vertikal. Kekasaran permukaan cukup untuk menghasilkan gaya gesekan. Yang ketiga, fissure climbing. Teknik pemanjatan dengan fissure climbing ini lebih memanfaatkan celah yang diperlukan oleh anggota badan untuk melakukan pemanjatan. Fissure climbing dibagi menjadi 6. Yang pertama jumping, yang kedua chimneying, terus bridging, layback, hand traverse, yang selanjutnya mantel shaft. Lanjut ke F, jenis pemanjatan berdasarkan pemakaian peralatan. Dibagi menjadi 3, yang pertama adalah free climbing, yang kedua artificial atau aid climbing, yang ketiga free solo climbing. Definisi ancor. Pengertian ancor itu sendiri dalam bahasa Indonesianya sering disebut angker, adalah sebuah sistem pengamanan dalam instalisasi tali temali yang dianggap beresiko tinggi. Jenis-jenis ancor dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama natural ancor, yang kedua adalah artificial ancor. Artificial ancor atau penambat buatan. Contoh ancor artificial ancor, yang pertama paku piton, stopper, skyhook, rammer atau hanger, frame, hisa, choker, etrier atau tenggak gantung, daisy chain. Yang selanjutnya manfaat melakukan panjat tebing. Manfaat yang akan didapatkan ketika melakukan olahraga alam bebas rock climbing atau panjat ini yaitu yang pertama, kesehatan fisik. Melakukan olahraga panjat tebing di alam bebas memberikan akibat yang paling positif untuk Anda secara jasmani. Yang selanjutnya, kesehatan mental. Contoh dampak dari yang dilakukan oleh seorang climber atau orang yang melakukan rock climbing pada kesehatan mentalnya yaitu yang pertama menghilangkan depresi atau stres, yang kedua mengatasi fobia, yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi ketika panjat tebing. Di antaranya lupa mengecek simpul dan tali. Kemudian terlalu percaya tapi ceroboh. Kemudian terlalu fokus pada pegangan tangan. Saat memanjat kita harus mementingkan pijakan kaki yang mantap dan kuat. Jangan bernafsu menaklukkan tebing. Pelan-pelan, pasti dan aman adalah prinsip utama sport climbing. Kemudian tidak mengenakan helm. Kemudian ceroboh dalam merawat perlengkapan. Kemudian ada istilah-istilah pada kegiatan rock climbing. Yang pertama itu pelaku dalam pemanjatan, namanya climber atau orang yang melakukan pemanjatan. Yang kedua ada belayer, yaitu orang yang mengamankan pemanjat. Kemudian ada aba-aba dalam pemanjatan, belay on. Lalu full atau aba-aba yang diucapkan seorang climber kepada belayer untuk mengencangkan tali pemanjatan. Slack yaitu aba-aba yang diucapkan seorang climber kepada seorang belayer untuk mengendurkan tali pemanjatan. Kemudian ada moto pada kegiatan rock climbing, yaitu yang pertama otak, kemudian hoki, yaitu keberuntungan dalam pemanjatan, baik itu keselamatan maupun suksesnya pemanjatan.
Lalu materi selanjutnya ada SAR atau Search and Rescue. Search and Rescue itu adalah suatu kegiatan kemanusiaan yang dijiwai oleh falsafah Pancasila dan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Kemudian ada filosofi dan sifat-sifat SAR, yaitu yang pertama ada locate, kemudian ada access, kemudian ada stabilis, kemudian transportasi atau evakuasi. Kemudian ada tahap-tahapan penyelenggaraan operasi SAR, yaitu yang pertama ada awareness stage, tahap persiapan. Kemudian yang kedua ada initial action stage, tahap kesiagaan. Kemudian ada planning stage, tahapan perencanaan. Kemudian yang keempat ada operation stage atau tahap operasional. Kemudian yang kelima ada mission conclusion stage, tahap akhir misi. Kemudian ada komponen SAR. Yang pertama organisasi, lalu ada fasilitas, kemudian ada komunikasi, kemudian ada emergency care, perawatan gawat darurat, kemudian ada dokumentasi. Kemudian ada beberapa organisasi SAR di Indonesia, itu diantaranya ada Basarnas. Basarnas ini mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian usaha atau kegiatan pencarian. Kemudian ada kantor SAR. Kantor SAR itu adalah UPT Basarnas di wilayah yang mempunyai tugas melakukan tindak awal.